warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Reza Media dari MPI 4B2 19.302.366. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah statik prak, yaitu mengenai uji ANOVA dan linier sederhana dan berganda. Di sini saya akan membahas tentang apa sih uji ANOVA, dapat menguji lebih dari dua kelompok, sedangkan uji regresi linier, berganda, dan sederhana pada intinya memiliki beberapa tujuan, yaitu menghitung hasil nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat dan variabel bebas. Selanjutnya di sini ada hipotesis ANOVA dan hipotesis uji regresi. Uji ANOVA yaitu H0-nya tidak terdapat perbedaan rata-rata kelompok, H1-nya terdapat perbedaan rata-rata semua kelompok. Sedangkan hipotesis uji regresi linier yaitu H0-nya variabel dependen udah mempengaruhi variabel dependen, sedangkan H1-nya variabel independen dan sudah mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang uji ANOVA. Di sini kita lihat di Excel, yaitu di sini uji ANOVA-nya ada produk A, B, C, masing-masing responden itu 30. Selanjutnya data ini kita pindahkan ke SPSS. Selanjutnya di sini kita sudah pindahin ya produk respon produk 1 sampai 3. Nah, kita selanjutnya ke data ke variabel view. Selanjutnya kita namanya sudah kita ganti di sini, produknya dan value-nya kita sudah jadi satu, produk A, B, dan C. Selanjutnya di sini desimal di bagian produk kita nolin dan responnya kita nggak ubah sama sekali. Selanjutnya kita ke data view lagi, kita klik analyze, kita ke compromise, ke one way ANOVA. Selanjutnya kita tunggu yang bagian produk itu di faktor, dependen itu respon. Nah, di sini kita ke opsi, kita centangin deskriptif dan homo dan continue. Selanjutnya kita post outnya jangan lupa nah di sini sudah ya, nggak ada yang kita ubah sama sekali di sini, dan kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah muncul ya. Yang pertama kali kita lihat yang bagian hasil dari deskriptif, di mana di tabel deskriptif itu kita lihat N dan mean, di mana produknya itu dengan N-nya 30 dengan hasil meannya 4,5667, dan produk B N-nya sama 30 dengan hasil meannya 6,2667. Di produk C sama hasilnya 30 meannya 8,033, di mana hasil total N-nya 90 dengan hasil meannya 6,2889. Selanjutnya di sini kita ke tabel berikutnya, yaitu tabel ANOVA, di mana tabel ANOVA kita lihat ke F perhitungan dan mean score dan DF-nya. DF yang dimiliki ANOVA yaitu 2 dengan mean score-nya 90,144 dengan hasil F hitungnya 97,788, di mana kita bisa bandingkan dengan F tabel yang kita miliki, yaitu rumusnya N dikurang 2 yaitu 90 dikurang 2 yaitu 88. Kita lihat dulu di sini 88, DF-nya di 2 3,10. Nah, kita balik lagi ke SPSS, di mana F hitungnya itu memiliki hasil lebih besar dibandingkan F tabel. F tabelnya 30 dan F hitungnya 97,78. Jadi lebih besar F hitung dibandingkan F tabel dengan signifikannya 5% dan HO-nya ditolak, artinya terdapat perbedaan antara produk A, B, dan C.
Membahas regresi linier. Dari regresi linier terdapat dua, yaitu sederhana dan berganda. Yang pertama kali kita bahas yaitu regresi sederhana. Di sini sudah ada datanya, yaitu speed dan dispatch, di mana sudah kita pindahkan terlebih dahulu ke SPSS. Nah, langsung aja kita klik analyze, kita ke regresi, klik linear, selanjutnya dispatch itu dependent, dan speed itu independen. Nah, kita langsung ke statistik. Kita centangin, kita continue. Selanjutnya kita klik. Nah, ini yang nggak ada yang kita ubah ya. Selanjutnya kita klik OK, kita tunggu hasilnya. Nah, setelah kita muncul, yang pertama kali kita lihat yaitu tabel koefisien, di mana tabel ini terdapat ada B, yaitu dengan nilai min 17,631, speednya itu 3,934, di mana rumus regresi linier yaitu sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX. A-nya itu 17 min 17,631, B-nya itu 3,934. Selanjutnya di sini ada dua pihak. Di sini selanjutnya kita menguji dua pihak, di mana tabel ANOVA ada F hitungnya. Nih, uji ANOVA ada F hitungnya. Untuk DF-nya yang kita miliki 1 dengan rumusnya N dikurang 1. N-nya itu yang kita miliki 50. 50 dikurang 1, 49. Kita bandingkan dengan F tabelnya terlebih dahulu. F tabelnya 49. Dengan hasil nilainya 4,04. Kalau F hitung ANOVA yang dimiliki yaitu 91,613, di mana F hitung bisa kita simpulkan bahwa F hitung itu lebih besar dibandingkan F tabel dengan signifikan 5% dengan HO ditolak, artinya terdapat pengaruh variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya kita lihat tabel model summary, di mana model ini kita lihat yang tabel R square-nya. R square-nya itu 0,652. 0,652 sama dengan 0,650%. Artinya si X atau speech hanya menyumbang sebanyak 65,2%, untuk si speed hanya mempengaruhi sebanyak 65%, dan sekitar lebih dari kurang 30%-nya lagi dipengaruhi oleh variabel faktor lainnya dengan random. Ini adalah penjelasan tentang regresi linier sederhana ketika kita punya satu variabel terikat dan variabel bebas. Kita akan mengerjakan uji regresi linier berganda, di mana di sini ada datanya YouTube, Facebook, Newspaper, dan Sales. X-nya ada 3, Y-nya cuma 1. Selanjutnya datanya yang di Excel kita sudah pindahkan terlebih dahulu ke SPSS. Selanjutnya kita langsung ke analyze, ke regression linear. Selanjutnya yang sales di dependent, YouTube independent, Facebook di independent, newspaper di independent. Nah, di sini independennya sudah ada 3. Selanjutnya jangan lupa di static coefficients-nya dicentangin. Selanjutnya continue, klik OK. Nah, menunggu hasilnya. Setelah itu kita lihat tabel koefisiennya, di mana rumus koefisiennya Y sama dengan BO.
plus B1 X1 plus BK XK. Di mana Y-nya itu terdapat 17,567, X1-nya ditambah X1-nya yaitu 0,007 ditambah X2-nya 0,015 ditambah lagi 0,003 X3, dimana seluruhnya itu rumus yang tadi kita itu rumus dari linear berganda. Nah, selanjutnya kita ke ANOVA. Kita melihat perbandingan antara nilai F hitung dengan signifikan mana yang lebih besar. Dan yang sudah kita lihat, F hitung yang dimiliki ANOVA berganda itu lebih besar dibandingkan signifikan. Selanjutnya kita balik lagi ke koefisien. Nah, kita lihat nilai, kita harus membandingkan satu per satu nilai T dengan signifikan yang dimilikinya. Ya, YouTube itu nilai T-nya 1,33, signifikannya 0,195. Jadi, bisa kita lihat bahwa membentuk pengaruh yang signifikan terhadap penjualan. Selanjutnya, ini YouTube itu lebih besar T-nya dibandingkan nilai signifikannya. Sedangkan Facebook kita lihat T-nya itu 0,484, sedangkan signifikannya 0,629. Jadi nilainya lebih kecil dibandingkan nilai signifikan terhadap penjualan. Selanjutnya, tidak berpengaruh pada penjualan ya. Newspapernya itu T-nya itu 0,195, signifikannya 0,846. Jadi lebih kecil dari signifikan, jadi tidak berpengaruh pada penjualannya. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.